Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani, saya dari kelas 3 AD3 Keperawatan. Jadi, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pendidikan Demokrasi yang ditulis oleh Ade Wahyudi dan dipublikasikan pada Juli 2022. Jadi, sebelum kita membahas hasil atau isi dalam jurnal tersebut, kita akan menjelaskan dulu tujuannya, yaitu yang pertama menjelaskan mengenai konsep demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Apa sih pendidikan demokrasi? Yang kedua, tujuannya yaitu membahas atau menganalisis sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ada menganalisis betapa pentingnya pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang selanjutnya ada menganalisis mengenai pluralisme demokrasi di Indonesia. Jadi langsung saja kita ke pembahasan atau hasil dari review jurnal tersebut. Jadi di dalam jurnal tersebut itu ada mencakup beberapa hal. Di antaranya ada mengenai sejarah demokrasi. Jadi, isi dari sejarah demokrasi itu menggambarkan perjalanan dari demokrasi Yunani kuno hingga pertengahan abad Eropa dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu mencakup 7 hal. Yang pertama yaitu konstitusi, yang kedua peradilan tidak memihak, yang ketiga ada kebebasan dalam berpendapat, yang keempat ada pergantian pada pemerintahan, yang selanjutnya ada penegakan hukum, jaminan hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Jadi di dalam jurnal tersebut itu menyebutkan beberapa ciri demokrasi, di antaranya adanya penyelesaian perselisihan dengan damai, adanya perubahan, adanya pertukaran pada pemimpin, adanya batas-batas, dan adanya rasa hormat antar sesama. Nah, selanjutnya ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi di jurnal tersebut itu menyajikan perkembangan dari periode 1945 sampai dengan periode pasca Orde Baru. Jadi selanjutnya ada demokrasi sebagai pilihan, yaitu menyatakan bahwa banyak model demokrasi tapi tidak dapat dipisahkan dari perspektif yang berbeda mengenai makna demokrasi tersebut. Yang selanjutnya ada respon terhadap prinsip pluralisme, yaitu menyatakan bahwa membahas pentingnya toleransi dalam masyarakat dan dalam konteks Islam atau beragama. Nah, ada nih metode yang digunakan oleh penulis atau peneliti, yaitu metode studi kepustakaan, di mana penulis itu mencari referensi dari artikel, jurnal, atau referensi lainnya yang valid dan akurat. Jadi di dalam jurnal tersebut juga peneliti mencari referensi dari peneliti sebelumnya yang pernah meneliti mengenai pendidikan demokrasi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hasil atau pembahasan dari jurnal tersebut. Sekarang kita menemukan nih permasalahan dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada pemahaman demokrasi yang beragam. Jadi mereka memahami atau memaknai demokrasi itu dengan pemahaman mereka sendiri gitu. Jadi kan beragam ya, masyarakat tuh banyak. Jadi memahami atau memaknai demokrasi itu ya berbeda-beda. Yang kedua ada model demokrasi yang tidak sesuai. Jadi seperti model demokrasi di Indonesia itu tidak sejalan dengan model yang demokrasi yang ada di Barat. Jadi seperti banyak tantangan dalam menjalankan demokrasi tersebut. Yang ketiga ada
partisipasi masyarakat yang kurang. Jadi kadang mereka yang tidak memahami demokrasi itu mereka memilih diam saja atau seperti ya sudahlah gitu, kita ikut saja alurnya. Nah, seperti itu. Yang keempat ada pendidikan demokrasi yang kurang efektif nih. Jadi kalau ada pendidikan demokrasi yang kurang efektif itu kan menimbulkan tantangan-tantangan pada masyarakat atau pemerintahan yang menjalankan demokrasi tersebut. Nah, tadi kan kita sudah menguraikan beberapa permasalahan dalam jurnal tersebut. Sekarang kita menyebutkan kelebihan dan kekurangannya dalam jurnal tersebut. Kelebihannya yaitu penulis atau peneliti memiliki struktur yang jelas. Jadi strukturnya itu dari prinsip demokrasi, konsep demokrasi, betapa pentingnya pendidikan demokrasi Indonesia, terus konsep pluralisme itu tuh memiliki struktur yang jelas. Jadi dapat membuat pembaca atau nanti seseorang yang akan meneliti selanjutnya itu mudah memahami, jadi mudah memahami isi dari jurnal tersebut gitu. Dan ada kekurangannya pada jurnal tersebut, yaitu jadi ada kekurangan data. Meskipun tadi penulis menggunakan studi kepustakaan, tapi kurangnya data itu dapat mengurangi kekuatan argumen. Jadi seperti mungkin kayak ragu ya dalam isi jurnal tersebut itu nyata atau tidaknya. Jadi lebih baik itu penulis penulis menerangkan atau menjelaskan mengenai data-data secara nyata yang didapat dari data terkini atau data terbaru dalam pendidikan demokrasi tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya simpulkan mengenai pendidikan demokrasi di Indonesia. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf dan mohon dikoreksi lagi. Baik, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.